Ya, kita akan lihat dulu, warta digital untuk rangkaian kegiatan Masa Raya Natal. Dalam gelap terang bersinar, Yesus lahir di palungan. Janji Tuhan terbukti benar, kita tidak dilupakan. Sukacita lahir karena Yesus hadir mengalahkan kesuraman. Tiada apapun dapat memisahkan kita dengan kasih Tuhan. Kaum gembala bersukacita bertemu Sang Bayi mulia. Mari kita temukan Dia dalam iman sederhana. Sukacita lahir karena Yesus hadir mengalahkan kesuraman. Tiada apapun dapat memisahkan kita dengan kasih Tuhan. Ya, demikian, warta digital untuk kegiatan Masa Raya Natal di GKI Wahid Hasyim. Ini adalah susunan acara pada sore hari ini, pemahaman Alkitab atau obrolan tentang spiritualitas Natal. Kita akan memulai acara kita pada sore hari ini. Berikut adalah lagu tema Natal, Sukacita Lahir. Kita akan sama-sama menyimak bersama, karena lagu ini akan selalu dinyanyikan di setiap ibadah Advent. Bagi Bapak Ibu yang bisa menyanyikan lagu ini, silahkan menyanyi. Dalam gelap terang bersinar, Yesus lahir di palungan. Janji Tuhan
Ya, lagu ini berdasarkan tema dari GKI Sinul Jabar, Sukacita yang lahir di tengah kesuraman. Kita akan sama-sama membuka kegiatan kita pada sore hari ini dengan doa pembuka. Di sini apakah ada Pak Sri? Pak Sri bisa pimpin dalam doa? Atau saya minta Ibu Sylvia? Ibu bisa minta tolong untuk pimpin kita dalam doa? Ya. Mari Bapak Ibu kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, sungguh kami mengucap syukur Tuhan atas penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Pada saat ini terima kasih untuk waktu yang sudah Engkau sediakan sehingga kami boleh berkumpul bersama untuk pemahaman Alkitab tentang Natal Tuhan. Tuhan berkati Bapak Pendeta Christian yang akan menjadi pembicara dalam pembicaraan kami pada sore hari ini, biarlah Engkau memberkatinya sehingga apa yang beliau katakan itu seturut dengan kehendak Tuhan, dan biarlah Engkau juga akan memberkati kami yang hadir dalam Zoom pertemuan ini agar kami mengerti akan kehendak Tuhan. Berkati juga Tuhan untuk device jaringan internet yang kami gunakan, biarlah semuanya boleh berjalan dengan baik dan lancar. Terima kasih Tuhan, kami serahkan Tuhan acara ini dari awal hingga akhirnya. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih Ibu Sylvia. Baik, Bapak Ibu, terima kasih sudah join di acara pemahaman Alkitab tentang spiritualitas Natal. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa tradisi Natal, merayakan Natal itu dipengaruhi oleh budaya, baik itu budaya dari Barat atau Eropa maupun dari budaya lokal. Sering sekali tradisi-tradisi ini lebih mengikat kita dalam arti bahwa kita sering mementingkan tradisi ketimbang makna spiritualitas Natal itu sendiri. Kita sering lebih mementingkan bertukar kado daripada memaknai apa itu kado yang kita berikan atau yang kita terima. Pada sore hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan tentang spiritualitas Natal dan bagaimana spiritualitas Natal itu bisa tenggelam di dalam tradisi-tradisi Natal yang sering kali muncul dan lebih penting, lebih seru. Kita akan bersama-sama mendengar dari Pendeta Christian Albert Budiman, tapi sebelumnya kita akan angkat satu pujian dari NKB 50, Fajar yang Baru Sudah Rekah. Fajar yang baru sudah rekah, Yesus Kristus datang dalam dunia. Hari
Silakan Pak Christian. Oke, baik. Terima kasih Kak Kristina untuk kesempatan pelayanannya, dan selamat sore bagi rekan-rekan yang mengikuti dari Zoom saat ini, dan nanti mungkin rekaman ini juga nanti akan disiarkan via YouTube. Jadi bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang mengikuti via YouTube, salam sejahtera bagi kita sekalian. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, tadi sudah disampaikan bahwa latar belakang pembahasan kita pada sore hari ini itu karena banyak orang yang melihat Natal itu sebagai sebuah tradisi belaka gitu ya. Pokoknya tanggal 25 Desember, pokoknya selama bulan Desemberan ini misalnya siap-siaplah dengan diskon gede-gedean di mana-mana, saatnya berbelanja dan sebagainya. Nah, tapi pertanyaannya mungkin jadi perenungan kita bersama, bisa nggak sih sebenarnya tradisi itu menguatkan spiritualitas kita justru? Kalau menurut Bapak Ibu, bisa nggak sebuah tradisi itu justru menguatkan spiritualitas kita sebagai seorang Kristen? Bisa nggak? Ini kalau misalnya mau unmute saat ini boleh. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, mungkin sambil menunggu ada yang menjawab, merespon, izinkan saya membuka webinar ini dengan satu pertanyaan yang rasanya mungkin tidak banyak ditanyakan oleh banyak orang, tetapi bagi para teolog, bagi orang-orang yang menggumuli Alkitab dan sebagainya, menjadi satu pertanyaan yang rasanya cukup penting, dan ini menyentuh nilai-nilai tradisi. Yesus beneran lahir tanggal 25 Desember nggak sih? Nah, menurut Bapak Ibu, beneran nggak sih Yesus lahir tanggal 25 Desember? Nah, biasanya kalau jemaat itu nanya ke sayanya, pertanyaannya agak beda dikit. Yesus itu lahirnya tanggal 24 malam atau 25 malam, Pak? Gitu. Jadi sebenarnya Natal itu 24 malam atau 25 Desembernya? Oh ya, ini Mbak. Oh, maaf masih di lock. Nah, ini Bapak Ibu yang mau menjawab, monggo. Beneran nggak sih Yesus itu lahir tanggal 25 Desember? Yang tahu, Pak. Kenapa, Pak? Ini Pak Beng Beng. Nggak ada yang tahu tepat tanggalnya. Nggak ada yang tahu waktu tanggalannya. Oke, terus di sini ada yang menjawab via chat. Wah, kayaknya enggak gitu. Anggap aja benar. Anggap aja benar gitu. Benar kalau tanggal 25 Desember, karena zaman dulu kebaktiannya kan di 24 jam 12 malam baru mulai. Oh. Jadi tanggal 25 Desember masuknya lahirnya. Oh gitu. Oke, sip. Oke, thank you ya. Ini kalau saya ingat itu ada cerita lain ke tanggal 25 Desember. Wah. Jangan diceritain dulu Pak di sini, nanti saya nggak kebagian bawain materi nih Pak. Enggak, lupa Pak. Iya, nanti tentu saya akan bahas gitu, karena topik pembahasan kita kan tradisi dan spiritual, dan saya berusaha nanti menyampaikan bahwa spiritualitas kita bisa loh sebenarnya ditingkatkan dengan memahami tradisi yang terjadi. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, waktu saya menyiapkan materi ini gitu, saya mencoba merenung kira-kira jawaban seperti apa yang muncul gitu ya. Ada yang mengatakan, mungkin orang yang sangat spiritual itu menekankan spiritualitas, mengatakan nggak penting tanggal 25 Desember itu beneran lahir Yesus atau enggak. Yang penting maknanya kita peringati. Tapi mungkin bagi seorang yang mendalami sejarah atau berfokus pada sisi tradisi, ada yang mengatakan iya benar,
udah dihitung oleh sejarawan dan arkeologi. Saya pernah baca buku ABCDE. Terus kemudian, tapi mungkin juga ada yang membaca, wah, apalagi sekarang di zaman pandemi kita semakin mahir berselancar di internet, mencari tahu dan sebagainya. Terus, wah kayaknya enggak deh. Soalnya tanggal 25 Desember itu sebenarnya pemaknaan ulang dari ritus ini, itu, ini, itu. Wah. Tapi Bapak Ibu, seperti yang saya sampaikan, seharusnya spiritualitas dan tradisi itu perlu berjalan berdampingan. Kenapa? Karena harus kita akui bahwa kita pun hidup karena kita hidup bergereja itu penuh dengan tradisi-tradisi. Bahkan Yesus saja itu mengikuti tradisi-tradisi Yahudi. Kalau kita ingat, misalnya kisahnya Yesus setelah berusia 8 hari, Yesus juga disunat. Disunat itu kan tradisi Yahudi. Jadi, Yesus pun mengikuti tradisi Yahudi. Nah, oleh karena itu, pada materi, ya kalau kata Kak Kristina tadi, bukan webinar lah ya, terlalu mengerikan istilah dari bincang-bincang kita tadi. Hari ini, saya akan mencoba mendekati materi ini dari dua arah. Pertama, saya justru ingin melihat secara tradisi sejarah, catatan-catatan di masa lampau, penulisnya itu berbicara tentang apa? Tentang penentuan tanggal 25 Desember sebagai hari Natal. Gimana sih menghitungnya sampai tanggal 25 Desember? Dan kemudian kita secara spiritual kita memaknai ulang Natal karena kita melihat perjalanan panjang tradisi Natal di tanggal 25 hingga sampai tanggal 25 Desember. Nah, baik Bapak Ibu Saudara sekalian, saya pertama-tama ingin membahas tentang perjalanan panjang dalam mencari tanggal kelahiran Yesus. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian, bagi yang suka membaca atau secara mendetail melihat Alkitab, secara biblis kita memang mengalami kesulitan. Kenapa? Yang mencatat kelahiran Yesus, maksud Injil yang mencatat tentang seperti apa proses kelahiran Yesus dan waktu-waktu daerah sana itu hanya Injil Matius dan Lukas. Bahasannya pun berbeda. Kalau di Matius itu membahas soal orang-orang Majus serta penyingkiran ke Mesir karena nanti orang-orang Majus akan datang, nanti ada cerita Herodes dan sebagainya. Kalau di Lukas itu bahasnya soal gembala-gembala. Wah, ada gembala-gembala yang bersukacita dan sebagainya. Dan setelah selesai dari peristiwa gembala datang bersukacita pun tidak ada cerita tentang wah Yesus kemudian menyingkir ke Mesir, melarikan diri dan sebagainya, tapi langsung bahas tentang wah kemudian pada Yesus berumur 8 hari disunat dan sebagainya. Jadi dari dua Injil itu saja membahas kelahiran Yesusnya dari posisi yang sangat berbeda karena waktu Matius membahas tentang orang-orang Majus nggak diceritakan gembala juga sama sekali. Dari sisi Lukas ketika bahas soal gembala-gembala nggak ada cerita-cerita dan sebagainya tentang orang Majus dan sebagainya nggak ada. Jadi memang nggak ada indikasi sama sekali mengenai waktu dan tanggal kelahiran Yesus yang tertulis di keempat Injil. Dan bahkan satu poin penting lagi yang yang dinilai membingungkan dalam tanda kutip ya, itu karena salah satu Injil tertua ya, Injil yang dimaknai setelah dipelajari dinilai sebagai Injil yang paling tua ditulisnya, itu Injil Markus sama sekali nggak membahas kelahiran Yesus. Malah Injil Markus membukanya pada saat pembaptisan Yesus. Itu kenapa kalau Bapak Ibu Saudara sekalian sempat menyimak tentang sapaan gembala saya kemarin, itu menjadi dasar bagi perayaan Natal di gereja-gereja tertentu. Nah, kenapa sih ini terjadi gitu? Kalau buat kita kan sekarang aneh ya, kok bisa sih ada tokoh sosok yang luar biasa dan maksudnya Alkitab itu kan terutama Perjanjian Baru itu kan membahas tentang Yesus, tapi kok nggak dibahas sama sekali tentang tanggalnya, baik secara penanggalan Yahudi paling enggak ataupun pada dengan penanggalan Romawi pada saat. Ternyata alasannya ada beberapa.
Pertama-tama memang tidak lazim orang awam mencatat hari ulang tahunnya di masa tersebut. Jadi kalau kita sekarang pokoknya kelahiran tanggal berapa, bahkan jamnya pun dicatat, harinya apa gitu. Itu semua dicatat. Tapi pada waktu itu enggak. Dan bahkan orang-orang yang mencatat tanggal kelahirannya itu rata-rata orang-orang besar dari Kekaisaran Romawi, sehingga budaya tersebut dijauhi oleh orang-orang Yahudi karena dianggapnya kayak budaya kafir. Bahkan seorang bapak gereja, Origenes dari Alexandria di abad ketiga, menolak perayaan hari lahir bagi tokoh-tokoh Alkitab sebab hanya sosok seperti Firaun dan Herodes yang merayakannya. Dan itu kenapa Bapak Ibu Saudara sekalian di dalam baik di dalam Injil, di dalam kitab-kitab di Perjanjian Baru, setelah itu Kisah Para Rasul, surat-surat dan sebagainya, nggak ada sama sekali membahas tentang perayaan tentang Yesus lahir. Hanya mungkin Paulus misalnya mengutip tentang kelahiran Yesus, mengutip tentang pembaptisan Yesus, mengutip bagian-bagian lain dari Perjanjian Lama yang semakin menekankan, oh Yesus itu surya hidup, ini surya yang dinubuatkan oleh Nabi Mika dan sebagainya dan sebagainya dan sebagainya. Tapi itu aja. Nggak ada tentang perayaan dan sebagainya, nggak ada. Nah, jadi kita kemudian jadi bertanya-tanya dari kisah Yesus yang kisah kelahiran Yesus yang ada di Alkitab, di Injil Lukas dan Matius, sampai kepada perayaan Natal. Kita kan sekarang Natal itu kan dirayakan jadi satu momen yang sangat penting bagi orang Kristen di luar Paskah gitu. Itu gimana ceritanya? Nah, sumber yang setidaknya yang saya dapatkan, yang tertua itu saya dapat dari seorang tokoh bernama Sextus Julianus Africanus. Jadi dia adalah seorang sejarawan pada abad ketiga dan dalam satu tulisannya di dalam sebuah buku, kalau nggak salah ditulis tahun 221 Masehi, menafsirkan 25 Maret sebagai hari inkarnasi ketika malaikat Gabriel memberitahukan Maria akan mengandung anak yang akan dinamai Yesus. Tanggal tersebut kemudian dimajukan 9 bulan sampai di tanggal 25 Desember. Jadi menarik Bapak Ibu Saudara sekalian karena penentuan pertamanya itu secara sejarah setidak-tidaknya dari sumber-sumber yang kita bisa temukan itu bukan dari pemaknaan hari lahir Yesus, tapi justru inkarnasi. Ketika malaikat Gabriel memberitahukan Maria akan mengandung anak yang dinamai Yesus. Dan tanggal 25 Maretnya ini bukan karena ada sebuah bukti konkret juga, tetapi pemaknaan oleh Sextus Julianus Africanus ini simbolisasi hari ketika matahari berada di garis khatulistiwa sebagai menurut penanggalan Romawi. Jadi di sini kita bisa lihat bahwa sejarawan pada waktu itu memang mengkait-kaitkan tanggal dengan penafsiran-penafsiran tertentu. Dan mungkin bahkan sebelum tahun 221 ini sudah ada interpretasi, oh Yesus itu surya hidup, Yesus itu Yesus itu terang yang akan datang, tunas baru. Itu kan semua simbol-simbol cahaya, sesuatu yang baru. Dan kemudian itu dikaitkan oleh para sejarawan, oleh para rohaniwan, orang-orang Kristen juga pada waktu itu pada akhirnya. Nah, kemudian kita juga berjumpa dengan dua orang tokoh, Kaisar Aurelianus dan Konstantinus Agung. Dan biasanya pemaknaan, penafsiran tentang inilah yang banyak dijumpai rasanya kalau saya cari-cari di buku-buku atau situs-situs di internet, yaitu soal kultus Sol Invictus. Jadi tahun 274, Kaisar Aurelianus itu menjadikan kultus Sol Invictus, pemujaan kepada Dewa Matahari pada tanggal 25 Desember bertepatan dengan penanggalan titik balik matahari pada musim dingin. Jadi sebenarnya ini bukan Aurelianus yang membawa, tapi satu kaisar sebelumnya
tetapi karena tidak begitu ramai, dan ini pemujaan dewa matahari bukan dewa mataharinya orang Romawi, tapi dewa mataharinya orang Syria sebenarnya. Tapi Kaisar Aurelianus kemudian merasa, wah, saya ingin menjatuhkan orang-orang Kristen, dan kemudian tanggal 25 Desember itu dia melakukan kultus Sol Invictus ini, pemujaan kepada dewa matahari ini sebagai satu tanggal yang sangat penting bagi orang-orang Romawi dan harus ya dilaksanakan dan sebagainya. Nah, penggantinya Kaisar Aurelianus, pengganti Kaisar Aurelianus, Kaisar Konstantinus Agung adalah Kaisar Kristen pertama. Menarik nih. Tahun 306 sampai 337 Masehi, yang hari lahirnya juga bertepatan di tanggal 25 Desember. Jadi 25 Desember itu di satu sisi jadi ada pemujaan kepada dewa matahari, Sol Invictus, dan kemudian seperti yang saya sempat bagikan juga sebelumnya, ada kebiasaan untuk merayakan hari ulang tahun kaisar, tanggal 25 Desember juga, dan ini adalah kaisar Kristen pertama. Nah, di beberapa sumber yang saya baca mengenai Kaisar Konstantinus ini ada beberapa versi yang agak berbeda. Ada yang mengatakan bahwa sebenarnya Kaisar Konstantinus itu ingin berubah jadi Kristen hanya karena hal-hal politis saja. Tetapi ada sumber yang mengatakan ya berkat Kaisar Konstantinus Agung inilah yang telah diperbaharui imannya dalam Kristus dan sebagainya, dan sehingga ia secara sadar melakukan perubahan itu. Nah, terlepas dari versi mana yang sebenarnya terjadi, pada tahun 336, gereja di Roma memaklumkan Dies Natalis Christi, hari Natal Kristus, yang menyiratkan kemenangan Kristus sebagai sang surya melawan Dies Natalis Solis Invicti. Jadi ini perayaan Natal pertama, Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi kalau kita simak tadi dari Julianus gitu, dia sudah memberikan pemaknaan 25 Desember itu kurang lebih hari lahirnya Yesus lah, dan itu yang coba ditekan oleh Aurelianus dan sebagainya. Tapi gereja di Roma tahun 336 memaklumkan bahwa kita harus mengubah perayaan ini menjadi perayaan Kristen. Agustus, seorang bapak gereja, mengatakan di salah satu sermonnya, saudara-saudara, mari kita merayakan hari ini bukan karena matahari yang kelihatan, melainkan karena Dia yang menjadikan hari ini. Jadi perayaan Natal yang pertama kali tahun 336 itu punya makna punya makna untuk mengalahkan agama-agama pagan yang lain, bahkan mengingatkan orang Kristen, ayo jangan terbawa ke dalam tradisi-tradisi pagan, tapi berpeganglah sama apa yang Kristus ajarkan. Ingatlah Kristus sebagai surya yang baru. Karena di tanggal 25 Desember itu selain memang adalah menurut penanggalan Romawi juga adalah hari di mana titik balik matahari. Jadi kalau di dalam IPA kan kita belajar ya, matahari itu seolah-olah naik dan turun gitu ya. Nah, pada tanggal 25 Desember itu titik balik dari matahari di titik terendahnya kemudian mulai naik lagi ke mengarah ke garis khatulistiwa. Itu kenapa pemaknaan tadi ada ramai tentang Solis Invicti, hari dewa matahari bangsa Syria, dan juga dimaknai oleh orang-orang Kristen gereja di Roma gitu sebagai ya ini simbol dari matahari yang baru, Kristus sang surya yang baru terbit. Itu yang menjadi alasan oleh gereja di Roma mulai memaklumkan hari Natal Kristus. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita mau memaknai Natal secara spiritual, rasa-rasanya kalau memaknai Natal secara spiritual lewat Alkitab, rasanya kita sudah banyak sekali mendengar khotbah-khotbah, bacaan-bacaan dan sebagainya gitu. Bagaimana Kristus yang terang itu membawa
membawa kelegaan kepada para gembala, bagaimana Kristus sang terang itu sudah dinubuatkan sehingga orang Majus pun yang bukan Yahudi datang kepadanya membeli emas, kemenyan dan mur dan sebagainya. Tapi rasanya kita juga perlu memaknai Natal secara spiritual, melihat berkaca dari tradisi sejarah yang sudah berlalu tadi. Hingga bagaimana tanggal 25 Desember itu disepakati sebagai hari lahir Yesus. Nah, bagi saya ada dua poin penting gitu. Bahkan secara tradisi, proses pencarian dan penentuan tanggal 25 Desember pun sudah melibatkan banyak proses penafsiran dan penghayatan, utamanya Kristus sebagai sang surya. Jadi 25 Desember itu penentuannya itu melibatkan para ahli-ahli gereja, para ahli-ahli biblika, orang-orang yang bersama-sama menggumuli. Jadi ini bukan tiba-tiba tanggal yang jatuh dari langit, tapi melalui sebuah proses pemaknaan spiritual. Dan juga bertepatan dengan perayaan Natal yang pertama di tahun 336 memperlihatkan perjuangan gereja melawan pengaruh-pengaruh buruk yang ada di kota Roma. Nah, pertanyaannya sekarang kita memaknai seperti apa nih? Kita sebagai orang Kristen pada saat ini merayakan Natal itu seperti apa? Bapak Ibu Saudara sekalian, saya harus mengatakan merayakan Natal itu tentu boleh. Karena rasanya saya berjumpa dengan beberapa rekan yang bukan rekan pendeta, tapi jemaat-jemaat, kemudian yang setelah membaca mungkin mengenai sumber-sumber, kenapa sih hari Natal itu tanggal 25 Desember, kemudian menjadi galau. Boleh nggak sih saya merayakan Natal itu kan aslinya perayaan agama pagan dan sebagainya. Bagi saya tentu boleh kita merayakan Natal. Toh waktu kita merayakan Natal kan yang ada di pikiran kita adalah Yesus Kristus gitu kan. Bukan dewa matahari yang sulit disebutkan namanya itu gitu. Tetapi ada satu hal yang penting rasanya untuk kita hayati. Mau merayakan Natal yang mana? Bapak Ibu Saudara sekalian, saya pernah sharing dengan panitia Natal gitu ya, bukan yang di tahun ini tapi di beberapa tahun yang lalu gitu. Saya sedikit merenung, kok perayaan Natal kita itu jauh sekali dengan kondisi Natal yang ada di waktu benar-benar kelahiran Yesusnya. Kita terbiasa merayakan Natal dengan penuh kehingar-bingaran, harus rame. Mumpung Natal, kita harus merayakannya secara besar-besaran. Lagu-lagunya harus top, musiknya harus top, ornamennya harus top, dekorasi. Dan itu rasanya sangat kontras gitu dengan Yesus yang lahir di Palungan dengan segala keterbatasannya. Coba bayangkan Bapak Ibu Saudara sekalian gitu ya, kalau Yesus lahir di dunia gitu ya, terus kemudian ia datang lagi ke dunia, kemudian melihat kelahiran yang sederhana itu dirayakan dengan sangat kontras, seperti apa rasanya. Dan di sini kadang-kadang kita mungkin sebagai jemaat, sebagai orang Kristen jadi salah prioritas. Prioritas kita akhirnya jadi dekorasi. Prioritas kita jadi kado Natal, jadi Sinterklas, jadi ornamen-ornamen Natal yang menghiasi ruangan kita dan sebagainya. Apakah kita benar-benar bagaimana kita bisa menghayati Yesus yang lahir dengan sangat sederhana ketika kita merayakannya dengan sangat hingar-bingar? Jangan salah prioritas. Itu kenapa Bapak Ibu Saudara sekalian, ini mungkin topik atau mungkin pendapat yang saya harap tidak kontroversial ya. Tapi saya melihat ketika tahun 2016 lalu, bahkan mungkin tahun sebelumnya itu ada
ada fatwa dari MUI tentang pelarangan ornamen Natal di mal-mal dan atribut keagamaan, kalau nggak salah saya lihatnya itu. Saya memaknai jangan-jangan ini blessing in disguise. Jangan-jangan ini kesempatan yang sangat baik buat kita, orang-orang Kristen, kemudian memaknai ulang sebenarnya yang penting dari Natal itu apa sih? Karena itu saat ini semua orang, khususnya di masa-masa Natal itu berlomba-lomba untuk hedonis, untuk saya pernah membaca sebuah artikel. Jadi kalau di luar negeri kan mereka punya ada pencatatan penjualan di mal-mal gitu ya. Mereka itu punya acara besar Black Friday, itu baru terjadi beberapa hari yang lalu, Thanksgiving dan Natal. Dua acara satu bisa dibilang sebagai acara rohani, Natal itu kan, Christmas itu acara rohani orang Kristen. Dan dua acara yang saya sendiri belum cari tahu itu asal muasal dari mana, Thanksgiving dan Black Friday, yang diskon pun di sana gede-gedean. Di dalam artikel itu disebutkan bahwa penjualan terbesarnya itu terjadi pada waktu Natal. Bayangkan Bapak Ibu Saudara sekalian, orang-orang di dunia pada saat ini merayakan hari kelahiran Yesus di dunia dengan penuh kesederhanaan itu, dengan perayaan, dengan bahkan omset terbesar selama setahun itu justru terjadi pada saat Natal. Apakah kita mau jadi orang-orang yang seperti itu? Apakah kita memang terus mau hidup di tengah-tengah kehingar-bingaran, di tengah-tengah hedonisme yang luar biasa pada saat ini, ataukah kita mau mulai belajar untuk menghayati kembali sebenarnya kelahiran Yesus, kehadiran Yesus di dunia itu gimana? Ingat, dulu tahun 336 Masehi, gereja itu memproklamirkan hari Natal Yesus, perayaan Natal Yesus itu untuk mengcounter perayaan-perayaan yang pada saat itu sangat ramai. Mau nggak misalnya gereja-gereja, kita sebagai orang Kristen mencoba mengcounter tradisi yang ada pada saat ini yang kita nilai pun tidak begitu bagus dengan merayakan Natal secara sederhana, mengingatkan orang-orang kembali bagaimana Yesus yang lahir di palungan sebagai seorang anak tukang kayu adalah Allah yang melepaskan segala sesuatunya demi hadir di dunia untuk menebus dosa umat manusia. Maukah kita melakukan itu? Dan oleh karena itu, selamat mempersiapkan Natal layaknya sebagai seorang pengikut Kristus. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, ini materi dari saya. Saya persilakan kembali untuk Kak Kristina sebagai moderator. Semoga saya tidak kepanjangan. Enggak sih Kak Kris. Terima kasih untuk materi yang sudah disampaikan. Saat ini kita akan memasuki sesi tanya jawab. Jadi sebetulnya Natal itu banyak sekali ya tradisinya ya Pak Kris. Dari agama pagan, kemudian Roma Katolik juga yang mempengaruhi. Kemudian kalau kita kembali masuk ke Indonesia, itu kan banyak sekali tradisi-tradisi lokal ya. Betul. Kalau saya bersyukur hidup di beberapa daerah, sempat merasakan tinggal di beberapa daerah. Saya pernah tinggal di Jember, di Jawa Timur. Itu kalau orang-orang Kristen malam Natal itu justru mereka bancaan namanya, pakai nasi kuning gitu kan. Terus kayak kalau orang Muslim itu megengan memberikan selamatan kenduri ke tetangga-tetangga, itu malam Natal. Kemudian banget tuh ya. Itu kan sebetulnya kalau kita mau kembali ke akar kekristenan kan tidak ada tradisi-tradisi seperti itu, tapi
kita memaknai bahwa itu adalah pengucapan syukur karena kita merayakan Natal, kita merayakan kelahiran Kristus yang adalah juru selamat kita. Dan saya juga merasa terberkati dengan makna-makna tradisional seperti itu. Kemudian kalau di Manado itu lebih seru lagi ya. Mungkin ibu bapak di sini ada yang berasal dari Manado, jadi sebulan sebelum Natal itu justru sudah mulai heboh ya rasanya ya. Pohon-pohon Natal itu dihias, dipasang bahkan bukan di dalam rumah, tapi juga di luar rumah. Kemudian lampu kerlap-kerlip gitu. Jadi rasanya semarak sekali gitu kan. Tapi Wah, justru iya. di tengah-tengah kesibukan mempersiapkan itu kita lupa makna spiritualitas Natal itu sendiri. Mungkin di sini Iya. ada Bapak Ibu yang ingin bertanya, bisa langsung saja ya karena tidak banyak yang ada di ruang Zoom. Pak Beng Beng. Ya, Sudah, Bu silakan, Pak. Kristina, thank you. Mau nanya, Iya, Yuk. Pak. ada nggak kalau yang dari bagian Kristennya sendiri yang nggak merayakan Natal? Maksudnya nggak mengakui Natal itu ada. Oke, baik. Dan alasannya apa, Pak? Oke, sip. Baik. Thank you. Oke. Mari. Jadi apa ya? Secara pribadi kalau kita berbicara tentang Kristen dalam artian orang-orang yang mengakui Kristus juga sebagai Tuhan, saya pribadi belum pernah rasanya ya mendengar grup-grup tertentu yang tidak merayakan Natal. Walaupun demikian, misalnya seperti saksi Yehova, karena mereka tidak mengakui Kristus sebagai Tuhan gitu, itu mereka tidak merayakan Natal. Gitu. Tapi kan kita menghayatinya saksi Yehova itu bukan sebagai bagian dari orang-orang Kristen karena toh mereka tidak mengimani Kristus. Mungkin Kak Kristina pernah dengar nggak misalnya ada orang-orang Kristen ya setidaknya dalam definisi Kristen orang yang mengakui Kristus sebagai juru selamat itu yang nggak merayakan Natal gitu. Setahu saya tidak ada. Tapi beberapa waktu yang lalu saya belum pindah ke Jakarta itu sempat heboh ada komunitas mungkin Advent ya, Kristen Advent itu merayakan Natal 25 Oktober. Saya kurang tahu ya penanggalannya seperti apa. Karena waktu itu teman saya ikut aktif di komunitas itu, kemudian dia merayakan Natal lebih dulu, 25 Oktober. Terus saya tanya, dia juga nggak tahu. Aduh, kayaknya itu hitung-hitungan mereka deh. Mungkin sama ya dengan Pak Kris tadi jelaskan bahwa awalnya sih 25 Maret ya, kemudian hitung mundur jadi 9 bulan, baru kemudian penanggalannya jadi 25 Desember. Kira-kira seperti itu. Oke, terima kasih Kak. Ini tadi ada yang sharing dari grup chat gitu. Gereja Advent rasanya tidak merayakan Natal. Saya rawat mungkin bukan Advent ya, ada komunitas gitu. Saya kurang memahami, ada komunitas yang ya Kristen, tetap Kristen, dia mempercayai Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tapi mungkin karena dihitung-hitung mundur, kemudian jadinya 25 Oktober. Ya. Bukan jadi, 25 Desember. Saya juga jadi ingat, jadi waktu saya mempersiapkan materi ini, yaitu ada banyak ternyata penghayatan hari Natal gitu. Seperti saya pernah baca, kemarin saya sempat sharing 6 Januari itu hari Natalnya bagi orang-orang gereja Koptik Timur masalah. Karena mereka melihat peristiwa pembaptisan Yesus yang kita rayakan itu sebagai Epifani tanggal 6 Januari itu yang jadi pokok yang penting. Jadi lahirnya Yesus itu bukan pas lahir dalam arti fisik tapi waktu pembaptisan. Kemudian ada juga gereja di Afrika, itu mereka merayakan Natalnya tanggal 28 apa 29 Maret. Jadi penghayatannya mereka itu 25 Maretnya itu kan sebagai hari equinox, hari hari matahari berada di khatulistiwa. Nah,
saya lupa 4 hari setelahnya itu ada apa gitu. Itu kenapa makanya mereka 3 atau 4 hari setelah itu antara 28 atau 29 Maret gitu mereka. Jadi memang menarik. Jadi bukannya berdasarkan tanggalan Cina ya Pak ya? Kayak Imlek. Wah, kalau hitungan tanggalan bulannya konversi lagi tuh Pak. Waduh, makin pusing kita. Oke. Oke, sip. Pak Kris, Ya, mari Bu Meti. kalau gereja Advent bagaimana? Merayakan Natal nggak? Soalnya mereka kan banyak kan yang mereka dalami adalah perjanjian lama. Oke. Sejujurnya saya belum mendalami ini tentang gereja Advent dengan begitu dalam. Jadi saya khawatir daripada memberikan jawaban yang keliru, rasanya saya nggak kasih jawaban dulu karena belum tahu nih sebenarnya kayak apa gitu. Nanti coba saya cari tahu dulu ya Bu ya. Dari rekan-rekan lain mungkin ada yang ingin ditanyakan Ibu Bapak. Kalau misalnya nih Pak Kris, setahu saya nih orang teman-teman Katolik kan tidak merayakan ya, dalam artian tidak merayakan kayak kita kan ada Natal anak, Natal lansia segala macam itu sebelum 25 Desember. Bahkan mereka pun tidak memberikan selamat Natal sebelum malam Natal. Itu kira-kira apa maknanya, atau memang itu adalah aturan tradisi mereka atau seperti apa? Oke, jadi mungkin ini satu penghayatan yang lebih kuat dari sisi tradisi. Jadi sebenarnya kenapa mereka tidak merayakan Natal sebelum tanggal 24 Desember itu untuk biar secara tahun liturgisnya itu nggak campur-campur dalam tanda kutip. Karena begini, kita kan sebenarnya di dalam masa Advent kan kita masih dalam penghayatan penantian. Oh, Kristus ini nanti akan datang nih gitu. Jadi ada pemaknaannya setiap minggu menanti sampai pada puncaknya itu kemudian Kristus benar-benar hadir di tanggal 25 Desember. Nah, kenapa 24 Desember Natal malam? Setidaknya dari sumber-sumber yang waktu itu saya temukan, beberapa gereja dan menghayati. Jadi begini, penanggalan orang Yahudi itu dimulai pada saat matahari terbenam. Jadi bukan jam 12 malam ya, tapi pada saat matahari terbenam itu ganti hari yang baru. Nah, itu kenapa malam Natal? Karena bagi orang Yahudi 24 malam itu sudah tanggal 25. Dan itu jadi di bawah gitu. Jadi memang penghayatan waktu yang berbeda ini jadi agak berbeda. Nah, terkait dengan boleh atau tidak, ini sebenarnya lebih kepada pribadi kita masing-masing. Saya pribadi sebagai seorang teolog, sebagai seorang yang studi teologi gitu, saya lebih setuju sebenarnya kalau perayaan Natal itu ya setelah tanggal 25. Dan kalau misalnya mau ada perayaan Natal di dalam komisi dan sebagainya, itu lebih kepada ayo kita perayaan penantian kelahiran Yesus datang, tapi bukan penantian lahirnya. Kenapa? Agar begini, jangan sampai kita sekarang lagi minggu Advent pertama gitu kan, ini masih nanti bahasnya juga nanti Yohanes Pembaptis masih berseru-seru dan sebagainya. Yesusnya terus kemudian ada perayaan Natal, Yesusnya udah datang, terus minggu depannya kita masuk Advent lagi, Yesusnya dinantikan lagi gitu. Kemudian nanti toh akhirnya Yesusnya datang beneran. Jadi saya sih secara pribadi lebih setuju kalau. Tapi sekali lagi ini kan pada akhirnya kembali kepada kebiasaan kita dan alasan-alasan praktis yang rasanya bisa dipahami juga gitu ya. Kalau setelah tanggal 25 biasanya sudah banyak orang yang bepergian dan sebagainya gitu. Jadi rasanya untuk mengumpulkan orang-orang jadi agak sulit gitu. Nah, jadi
walaupun saya secara pribadi lebih setuju dengan pendapat yang tadi saya sampaikan, tapi toh saya bisa menerima dan mengerti kenapa sih ada perayaan-perayaan Natal sebelum tanggal 25. Itu pendapat pribadi saya. Oke, terima kasih Pak Kris untuk jawabannya. Mungkin ada Ibu Bapak yang ingin bertanya di sesi ini. Mari, silakan. Mungkin ada hal-hal yang ya, kan kita tuh selalu bilang ini boleh apa enggak ya. Seperti ini nih, kalau saya sih kan memang selama ini di sekolah minggu ya, sering sekali sosok Sinterklas itu boleh nggak sih dihadirkan ke anak-anak gitu kan. Rasanya kok seru gitu Sinterklas sama Pit Hitam gitu kan. Padahal itu kan kalau kita kembali ke Alkitab, itu nggak ada Sinterklas itu seperti itu. Nggak ada. Iya. Itu gimana Pak Kris? Nah kalau ini kan ini pendapat pribadi ya sekali lagi ya gitu. Bagi saya ini bagaimana Sinterklasnya itu dihadirkannya untuk apa sih? Kalau Sinterklasnya itu dihadirkan untuk agar anak-anak merasa ada momen yang bersukacita dan sebagainya. Tetapi setelah itu diajarkan kepada anak-anak, poinnya bukan soal Sinterklasnya, tapi Yesus Kristus yang hadir. Misalnya Sinterklas ya, ini ada Sinterklas bagi-bagi itu kue, permen dan sebagainya. Tapi Yesus yang lahir ini ngasih kadonya ke adik-adik itu jauh lebih luar biasa loh, soal keselamatan. Nah, buat saya nggak masalah. Gitu. Bagi saya ya jadikanlah Sinterklas itu ya ilustrasi gitu. Toh kan kita pendeta khotbah juga kan suka pakai ilustrasi, cerita. Kalau itu bisa jadi membantu anak-anak untuk menghayati, menghargai, oh ternyata Sinterklas itu oke, menarik buat saya, tapi ada yang lebih luar biasa lagi dong. Kenapa enggak? Gitu. Kalau bagi saya sih seperti itu ya. Jadi Sinterklas itu sebagai ilustrasi ya, bukan sebagai tokoh utama, begitu ya Kak? Tentu, iya. Kalau jadi tokoh utama ya janganlah gitu. Ya kalau misalnya kita kemudian di gereja punya kesepakatan, menyepakati, wah rasanya akan lebih bagus nih kalau anak-anak tidak diperkenalkan kepada Sinterklas gitu ya. Biarlah Sinterklas itu bagiannya di mall gitu. Yang lebih bagus lagi. Iya, gitu. Karena kan jadi kita memang anak-anak ketika datang ke gereja yang ada di otak mereka bukan ketemu Sinterklas lagi, tapi ada yang beda nih di gereja, ketemunya Tuhan Yesus gitu. Seperti juga mungkin tradisi-tradisi lain ya yang selama ini membuat kita jadi mendahulukan tradisi ketimbang spiritualitas itu sendiri gitu kan. Dan mungkin bukan tradisi tapi kebiasaan kebiasaan. Kebiasaan kita kalau Natal pasang pohon Natal gitu kan, kebiasaan kita. Jadi kalau nggak pasang pohon Natal tuh kayak ada yang kurang. Gasrek gitu ya. Saya sejak kuliah itu bisa dibilang, atau bukan kuliah lah ya, setelah lulus kuliah terus mulai pelayanan ke gereja-gereja gitu dan penempatan, itu mulai merayakan Natal dengan tanpa pohon Natal itu. Karena bayangin aja kalau tiap kali harus pindah tempat tinggal terus bawa pohon Natal kan repot juga gitu. Setelah di sinilah kemudian saya nikah, baru beli pohon Natal mini, itu juga pohon Natal di gereja. Oke, terima kasih Kak Kris untuk penjelasannya. Mungkin ada Ibu Bapak yang ingin menambahkan, bertanya, mengomentari. Oke, ini saya baca ada yang sharing. Sebenarnya ada perbedaan besar antara Sinterklas dan Pit Hitam tanggal 5 Desember dan Santa Claus Natal. Dan rasanya kalau orang jadul lebih tahu paham mengenai perbedaan itu. Betul. Jadi memang saya ingat dulu waktu saya di sekolah waktu itu ada perayaan Sinterklas dan Pit Hitam tanggal 5 Desember, kemudian ada Santa Claus Natal. Jadi secara ada penghayatan, bukan menghayatan, tapi ada sebuah tradisi di mana
ada cerita tentang tentang seorang yang kemudian berbagi hadiah dan sebagainya pada saat Natal. Itu agak beda. Cuman berhubung saya tidak mendalami secara khusus nih bagi urusan Sinterklas dan Pit Hitam, saya tidak bisa mengomentari terlalu jauh gitu ya. Kecuali Sinterklas dan Pit Hitam muncul di Alkitab, bolehlah. Mungkin Tante Yudi ingin sharing tentang Pit Hitam di tanggal 5 Desember. Kebetulan besok itu 5 Desember loh Tante. Oh iya, besok 5 Desember ya. Aduh. Saya dulu waktu masih sekolah minggu paling takut sama Pit Hitam. Pasti anak-anak ditakutin. Awas kalau nakal nanti nggak dapat hadiah dari Sinterklas. Nanti masuk karung ya. Iya, dikarungin sama Pit Hitam. Berarti zamannya kita nakal nih. Ya. Bisa masuk Pak Karung ya. Silakan Tante Yudi. Nanti bisa jadi seminar sendiri dong kalau saya ngomongin tentang itu. Silakan Tante Yudi, sharing sedikit. Enggak, jadi yang Sinterklas itu dia bentuk orangnya pun beda dengan Santa Claus. Kalau Sinterklas itu orangnya kurus, tinggi, dia pakai topi kayak topi paus, dia bawa tongkat gede gitu ya, tongkat panjang, ya bentuknya begitu seperti itu loh, permen Natal itu loh yang berbentuk tongkat. Bentuknya seperti itu cuman panjang. Kemudian dia punya seorang mungkin budak ya atau pelayan yang pit hitam itu. Nah, itu mereka itu 5 Desember itu mungkin dia punya, aduh itu nih aku kepanjangan nih kalau ngomongin cerita ini. Jadi dia itu asal mulanya historical backgroundnya itu adalah ada seorang pastor kalau nggak salah yang begitu memberikan hadiah kepada orang-orang yang tidak mampu dan sebagainya. Asal mulanya backgroundnya itu. Nah, kemudian soal si pit hitam itu mungkin ditambahkan. Jadi orangnya itu sangat berbeda dengan si Santa Claus yang gendut, pakai baju merah putih, ketawa-ketawa gitu ya, dan datangnya Natal. Kalau ini 5 Desember, jadi ada lagu bahasa Belanda itu, Sinterklas datang dari Spanyol dengan naik perahu atau kapal gitu ya. Nah, tapi dia sebetulnya juga dipercaya naik kuda. Jadi malam sebelum 5 Desember, 4 Desember, anak-anak itu sudah mengumpulkan sepatu diisi rumput. Itu buat si kuda. Nah, kemudian buat si Santa Claus diisi atau biskuit atau apa gitu. Nah, nanti kalau anaknya baik, ya dapat hadiah. Kalau nggak baik ya mungkin ya, tapi kalau anaknya mami papi mana ada yang nggak baik kan semua pasti dapat hadiah. Baiklah, kita semua di sini anak-anak Tuhan toh baik semua ya. Jadi kira-kira begitu. Jadi bentuk sosoknya, ceritanya sangat berbeda dengan Santa Claus yang sekarang. Santa Claus bule Amerika lah. Satu Eropa, satu Amerika. Tapi orang sekarang mencampur adukan tuh keduanya, bingung jadinya, nggak tahu ke sono nggak ke sini. Kira-kira gitulah. Oke, sip. Itu yang saya tahu ya. Ya, sedikit sharing dan trivia gitu tentang orang tua namanya juga. Tapi memang banyak simbol-simbol. Tadi Bu Yudi menyebut satu kata yang menarik gitu, campur aduk gitu ya. Banyak simbol-simbol di di dalam Natal yang biasa kita hayati bersama juga gitu. Itu sebenarnya sumbernya dari berbagai budaya gitu ya. Kayak misalnya soal pohon Natal itu sendiri gitu ya, Christmas tree itu kan kagak ada di Yahudi gitu. Tapi itu satu pohon yang namanya itu disebutnya evergreen karena bahkan pada musim salju pun tetap hijau. Itu kemudian ditaruh waktu Natal ya sebagai penghayatan juga. Ada orang-orang yang menghayati secara spiritual sebagai ya itu jadi simbol pengharapan bahwa ketika dunia sedang suram, segala sesuatu yang dingin dan sebagainya itu Kristus tetap hadir bersama-sama dengan kita, tidak pernah berhenti misalnya penghayatan. Tapi yang pentingnya itu penghayatannya, bukan soal ada pohon Natalnya atau enggak gitu. Jangan salah gitu. Jadi kalau suatu saat nanti pohon Natalnya diganti jadi pohon bambu biar lebih Indonesia ya nggak apa-apa juga harusnya. Ya.
Ya, saya dulu waktu kecil juga bingung, kenapa pohon Natal itu dikasih kapas gitu kan. Oh Saya dulu iya. belum ngeh gitu. Setelah ya dewasa, besar, oh ternyata itu adalah dari negara-negara 4 musim yang ada saljunya, dan satu penghayatan yang bisa kita petik bahwa meskipun di musim dingin, orang jadi Mm-mm. malas bergerak, kemudian kalau di luar negeri itu kalau di 4 musim, musim dingin itu malamnya lebih panjang. Jadi orang Hmm. jadi kayak suram gitu, tapi Mm-mm. ada kehangatan dari kehadiran Kristus gitu ya. Nah, Dan itu yang bisa saya garis bawahi adalah dari Pak Christian tadi bahwa penghayatan. Kita bersyukur bahwa kekristenan itu ngeblend bercampur baur memperkaya kita sebagai umat Kristen untuk setiap simbol, setiap ritual, setiap tradisi itu memiliki makna dan penghayatan. Dan kembali kepada kita, siapakah Yesus yang lahir 25 Desember itu untuk pribadi kita masing-masing? Apakah penghayatan itu memperkaya iman kita dan kehidupan kita, spiritualitas kita yang akan datang, ataukah kita hanya merayakan Natal, hanya rame-rame, hanya makan makanan yang istimewa di hari yang istimewa, atau kita memiliki penghayatan di luar dari itu. Dan saya bersyukur bahwa kekristenan bisa hadir di segala zaman, di segala keadaan, bahkan ini adalah tahun kedua kita merayakan Natal di masa pandemi. Tapi kiranya sukacita Natal itu tetap kita bisa rayakan di tengah-tengah kesuraman dunia, karena Kristus datang memberikan pengharapan kepada kita, dan sukacita itu lahir di tengah-tengah kesuraman. Mungkin ada lagi yang ingin ditanyakan atau disampaikan, sharing dari Ibu Bapak yang ada di ruang virtual. Jika tidak ada, kita akan menutup obrolan kita pada sore hari ini. Kita akan sama-sama menyanyikan lagu ini. Lagu ini sangat bagi saya ini adalah Natal di hatiku. Kita memaknai lagi Natal. Apakah Natal bagi kita secara pribadi, secara berjemaat, secara kita anggota keluarga? Apa Natal itu bagi kita? Kalau Bapak Ibu ada yang bisa menyanyikan lagu ini, silahkan menyanyikan. Seperti palungan, layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan. Seperti emas kemenyan dan mur, biar hidupku berkenan padamu. Palungan, layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan. Seperti emas kemenyan dan mur, biar hidupku berkenan padamu. Sebab Natal akan berarti tanpa kasih-Mu. Kasih-Mu lahir di hatiku, hanya bersamamu Yesusku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku. Seperti
Indahkanlah hatiku menyambutmu Tuhan. Seperti emas kemenyandanmu, biar hidupku berkenan padamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa Kasihmu, kasihmu. Lahir di hatiku hanya bersamamu, Yesusku, rasakan selalu selalu indahnya Natal di hatiku. bersama paduan suara surga ku bernyanyi kemuliaan di tempat maha tinggi. Dan damai sejahtera di antara manusia yang hidupnya berkenan kepadamu. Sebab Natal takkan berarti tanpa kasihmu. Kasihmu lahir di hatiku hanya bersamamu, Yesusku, rasakan Selalu selalu. indahnya Natal di Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasihmu. Lahir di hatiku hanya bersamamu, Yesusku, rasakan selalu. indahnya Natal di hatiku. Indahnya Natal di hatiku. Ya, lagu ini menyebutkan indahnya Natal di hatiku. Kiranya Natal itu sendiri lahir dan memperkaya kehidupan spiritualitas kita. Kita akan tutup obrolan sore hari ini dalam doa. Saya minta Pak Beng-Beng untuk pimpin kita dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak untuk firman-Mu. Terima kasih juga untuk sharing yang Kau berikan pada kami pada malam hari ini. Semoga semuanya bermanfaat untuk pembangunan iman kami semua di masa yang akan datang ya Tuhan. Tolong Kau pimpin kami bisa malam hari ini, kegiatan-kegiatan yang masih akan kami lakukan. Tolong berkati dan tolong Kau berikan kami juga istirahat yang baik untuk malam hari ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin.